Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan para penyimak video ini dimanapun saat ini Anda berada. Di sini Madya Channel akan menganalisa ya satu perdebatan ya, diskusi yang dilakukan oleh Ibu Utiwati Mena ya dengan Pak Dani ini dari yang mewakili Muslim, kemudian Ibu Watiwena yang mewakili dari ajaran Kristen ya. Nah, di sini sangat menarik sekali karena di sini berdasarkan dalil-dalil ya, pemahaman fakta-fakta yang digali di dalam kitab suci itu sendiri, yang bagaimana sebenarnya makna atau hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu kita jawab atau kita analisa dari kesimpulan-kesimpulan dari hal-hal fakta yang terjadi ya dalam diskusi ini. Mari kita simak saja. Oh, Pak, feedbacknya ini Pak. Nggak apa-apa. Suaranya jelas kok. Di sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau disiarin gimana? Siarin nggak apa-apa kok, sama. Jadi suaranya jelas. Hasilnya bagus kok. Ngapain ya? Hasilnya bagus, Bu Uti. Oh ya udah. Jadi terganggu. Udah bagus. Penuhan roh kali, roh kudusnya kebanyakan. Baik. Untuk sesi pertama, kita ajukan siapa yang mau duluan? Oke, biar. Saya lawan siapa nih? Atau Pak Dani? Pak Dani ya? Lawan Pak Dani. Ya Pak. Iya Pak Dani aja. Oke. Baik, kalau gitu kita sampaikan dulu kepada Pak Dani. Untuk tema hari ini, saya bacakan lagi, yaitu apakah Yesus bersahadat? Itu di Yohanes 17 ayat 3. Baik, waktu tidak berbuang sia-sia, saya persilakan kepada Pak Dani untuk memberikan statement awal. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, waktu akan berjalan ketika Pak Dani berbicara. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan kepada umat Islam dan rekan-rekan seperjuangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai syahadat, kita harus tahu dulu apa konotasi syahadat. Di dalam Islam, syahadat itu artinya kesaksian ataupun pengakuan dari orang yang mengucapkan syahadatnya kepada Allah. Berarti dia mengakui Tuhannya adalah Allah. Itu pengakuan individu. Saksi yang kedua adalah pengakuan terhadap Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka konteks syahadatain itu berarti ada dua subjek yang harus kita akui. Yang pertama, subjeknya adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta yang bernama di dalam Islam adalah Allah. Subjek yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah utusannya. Utusan siapa? Utusan Sang Pencipta Alam Semesta. Itu dikatakan syahadat. Maka kalau kita komparasikan, sekali lagi kalau kita komparasikan ayat Yohanes 17 maksudnya Yohanes 17 ayat 3, ini konotasinya, sekali lagi konotasinya itu melekat kepada kesaksiannya juga. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Itu berarti pengakuan seorang manusia, seorang hamba mengakui adanya Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Itu dikatakan syahadat. Yang kedua, yang dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang engkau utus. Sekali lagi,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau ini siapa? Kembali kepada Allah. Allah siapa? Sang pencipta alam semesta. Siapa yang jadi utusannya? Yaitu Yesus Kristus. Ini ada pengakuan. Pengakuan inilah yang dikatakan syahadat. Kalau tidak ada pengakuan individual, tidak terucap di dalam orang tersebut, berarti belum ada pengakuan, berarti dia belum syahadat. Namun apabila sudah diucapkan seperti ayat Yohanes 17 ini, ayat 3 ini, itu sudah mengindikasikan pengakuan seorang hamba. Yaitu apa hambanya? Mengenalkan Allah, sang pencipta alam semesta beserta isinya adalah satu-satunya sang pencipta alam semesta. Yang kedua adalah pengakuan bahwasannya Yesus Kristus itu adalah utusannya. Utusan siapa? Utusan Allah. Inilah yang dikatakan syahadat. Maka di dalam Islam pun juga demikian. Apa yang disampaikan dalam Islam, saya ulangi kembali, yaitu setiap personil, setiap orang, di saat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada pengakuannya terhadap eksistensi kepada sang pencipta alam semesta yang bernama first name-nya adalah Allah. Kemudian siapa yang diutusnya? Yang diutusnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalau kita melihat kedua konteks ini, kita bisa berpikir dengan jernih. Sama-sama ada Tuhan, sama-sama ada utusan. Hanya berbedanya di Nabi Isa, utusannya adalah Nabi Isa karena Nabi Muhammad belum datang. Namun syahadat ini memiliki persamaan, yaitu adanya pengakuan. Intinya adalah pengakuan. Itulah yang dikatakan syahadat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Dhani. Saya ambil kembali. Waktu bisa di-reset. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, sebagaimana kita dengar dari Pak Dhani ini, bahwa syahadat di dalam Islam itu pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Yang mana ajaran Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, sudah ada sejak zaman dahulu, zaman nabi-nabi terdahulu. Hanya saja yang membawakan ajaran itu tergantung daripada yang diutus oleh pencipta itu kepada kaum-kaumnya. Termasuk di sini yaitu kaum atau umatnya, umat Nabi Musa, umat Nabi bangsa Yahudi, umat Nabi Daud, ya tergantung posisi umatnya pada masa itu. Nah, syahadatnya tetap sama, Tuhan yang Maha Esa, yang murni ya, yang bukan berembel-embel, Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja nabinya aja yang berbeda-beda. Jadi syahadatnya itu pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, konteksnya tetap seperti itu. Hanya saja nabinya siapa yang diutus itu yang disebut. Misalkan Nabi Musa berarti asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dalam Islam seperti itu, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kalau di dalam ajaran agama Nasrani, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu kalau di dalam teks kan dalam bahasa Arab. Nah, berhubung di dalam ini kita ulas Bible, maka redaksi konteks dan teks ayat tersebut berbeda-beda, akan tetapi tidak mengurangi eksistensi makna dari kalimat syahadat yang sebenarnya sudah ada itu gitu loh. Itu kita lanjut dari jawaban dari Bu Watimenaya kita kembali ya. Baik, silakan untuk Bu Uti, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu akan berjalan ketika Bu Uti berbicara. Ya, terima kasih Pak Dhani. Ya, begini, Pak Dhani mengambil ayat orang lain berdasarkan cara pandang Pak Dhani mengenai kitab Pak Dhani sendiri gitu. Karena di kitab kami, pelajaran di kitab kami itu nggak ada yang namanya syahadat-syahadatan gitu. Karena itu bukan doktrin kami. Nah, lalu
Lalu ketika Pak Dhani mengatakan itu adalah syahadat, ya jelas itu bukan, karena kami tidak mengenal apa itu syahadat gitu. Dan Saya tambahkan dulu ya. Syahadat maksudnya di sini bukan berarti syahadat itu makna yang bagaimana, tidak. Maksudnya dalam teks ayat tersebut mengandung makna pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu dulu yang perlu dipahami. Jadi tidak usah lari kemana-mana. Arti syahadat di dalam Islam, teks ayat yang disampaikan oleh Pak Dhani dalam ayat tersebut, dalam Matius tersebut, itu mengandung makna pemahaman konsep ketuhanan yang Maha Esa, itu dulu yang perlu dipahami. Terlepas dari apakah diakui Tuhan itu Maha Esa apa tidak, tapi buktinya kan di ajaran Kristen itu mengakui kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berarti tidak ada bertentangan dalam hal ini. Itu makna syahadat yang sebenarnya. Itu dulu. Nah, tapi di sini Ibu Watimena mencoba untuk membuat sesuatu yang di luar itu, tapi itu urusan dia ya. Tapi hal ini sebenarnya nggak berpengaruh apakah diakuin apa tidak. Ternyata toh di dalam ayat tersebut mengandung makna konsep ketuhanan yang Maha Esa, syahadat gitu loh. Kalau memang dia dicoba diputarkan ke lain, itu urusan pribadi sudah. Tapi dalam ayat ini ternyata mengandung syahadat gitu loh. Mengandung syahadat, makna syahadat. Buktinya apa? Buktinya apa? Mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Coba Anda buka itu dalilnya ayat tersebut. Itu ada mengakui ketuhanan, dan ternyata di dalam ajaran Kristen mengakui juga Tuhan yang Maha Esa, dan terjadi kan benar gitu loh. Itu berarti ada syahadatnya berarti gitu loh. Bagaimanapun Anda menolak ini ya secara tidak langsung otomatis itu ada syahadatnya. Kita lanjut. Dan yang perlu Bapak Dhani ketahui adalah kesalahan besar dari umat Muslim adalah mereka hanya mencomot-comot ayat gitu. Jelas ini hanyalah comot-comot ayat. Comot ayat, cuma satu ayat dicomot begitu saja, lepas dari konteksnya yang begitu banyak gitu loh. Kalau memang mau satu ayat saja, ya itu aja diambil lalu dipisahkan lalu dihalusinasi sendiri. Jadi ayat-ayat yang pendukungnya di belakang itu yang nggak usah diambil lagi gitu. Kita tanggapin dari Ibu Tina. Kebiasaan dari umat terjemahan ini mengatakan comot-comot ayat lah, apalah. Yang jadi masalah, yang jadi hal, yang jadi titik temunya adalah bahwa konteks dari ayat tersebut secara tidak langsung dan otomatis juga itu memang mengandung makna pemahaman kita kepada konsep Tuhan yang Maha Esa, yang sebenarnya di ajaran Kristen pun itu diakuin gitu loh. Dalam teks yang dibacakan tadi ya. Dari dalam posisi ini apanya yang dicomot? Kalau konteks ayat tersebut sebenarnya itu mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa juga gitu loh. Mau dilarikan kemana lagi pemahamannya kalau tidak konteks ke ayat tersebut gitu loh. Ya, jadi comot-comot yang bagaimana yang dimaksud Ibu Uti ini belum jelas juga gitu loh. Coba Anda lihat dari konteks ayat tersebut yang dibacakan tadi oleh Pak Dhani. Ya, itu kan pemahaman kita bahwa konteks ayat itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi comot-comot ayatnya apanya yang dicomot gitu loh. Secara logika kan apanya yang dicomot dalam hal ini, teksnya sudah jelas, konteksnya sudah jelas, itu adalah pemahaman kepada konsep ketuhanan yang Maha Esa. Yang mengandung konsep ketuhanan Esa. Jadi comot-comotnya dalam posisi apa? Saya tidak paham ini dalam posisi. Tapi kita lanjut dulu ya. Karena ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Oke? Yesus itu adalah Allah yang benar. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa kita beroleh pengertian ya. Akan tetapi saya bacanya di sini katakan, ini Yohanes yang menulis kitab ini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa kita telah memperoleh pengertian yang benar, yaitu pengertian di dalam anaknya gitu kan. 1 Yohanes 5 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah itu dia. Jadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus utusanmu. Nah itu dia.
Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu bukan Allah yang satu, ya jangan salah. Bukan Allah yang satu, bukan Allah yang tauhid. Nah, itu Mereka ya. Ini kan pemahaman yang sudah di luar teks dari ayat ya. Ya, tapi itu urusan Ibu Tuana ya. Dia mengatakan bahwa bukan satu-satunya Allah yang benar. Itu kan suatu pemikiran asumsi kembali yang yang perlu juga pemahaman kembali dari teks itu, ya itu urusan Ibu Tuana. Tapi yang jelas dalam posisi ini dia tidak bisa menggugurkan makna dari teks ayat ini yang mengatakan bahwa adanya konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dalam posisi ini, dari apapun dia putar-putar dalam posisi ini memahami ayat ini, tetap tidak menggugurkan konsep ketuhanan. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga tidak bisa menggugurkan bahwa Yesus itu sebagai orang yang telah diutus gitu loh. Ini yang jadi masalah kan di sini. Dia mau mencoba untuk menggugurkan masalah ini, tapi dia tersandung di sini posisinya. Kita lanjut. murid-murid Yesus itu kalau mereka selamat, mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di antara para Allah yang mengaku benar, Allah yang sana ngaku benar, Allah sini ngaku benar, satu-satunya yang benar itu adalah Elohim. Lalu di situ yang diutus oleh Elohim itu, pemberi hidup yang kekal itu dua. Karena apa? Karena di sini sudah terlihat ya. Di sini secara tidak langsung Ibu Itiwena mengakui bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Elohim. Ini sudah keluar dari mulut Ibu Itiwena. Nah, dalam posisi ini memang dia nggak bisa berkelit lagi sebenarnya dalam posisi ini. Tapi coba kita lihat redaksi dia selanjutnya. Satu-satunya Allah yang benar itu katanya Elohim. Nah, tapi kita lihat kembali kita redaksinya. Dalam ayat yang kedua di dalam Yohanes 17 ayat 5 itu nggak bisa main diputus-putusin aja. Yohanes 17 ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pemberi hidup yang kekal itu diberikan oleh Elohim kepada, kuasanya diberikan Elohim kepada Yesus yang utusan itu. Nah, berarti dalam posisi ini kuasanya bilang Ibu Itina diberikan kepada diberikan oleh Elohim kepada yang diutus itu, yaitu Yesus. Itu berarti dalam posisi ini Yesus bukan Tuhan. Dalam posisi ini berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya diberi kuasa. Ya, apakah yang memberi kuasa sama dikuasai sama dalam posisi ini? Ternyata kan dalam posisi ini Ibu Itiwena sendiri pun menjelaskan bahwa yang diberi kuasa itu Yesus, sedangkan yang memberi kuasa Elohim. Nah, dalam posisi ini kan sudah sangat jelas nih, terbuka pintu jalurnya bahwa sebenarnya Yesus itu hanya sebagai utusan. Tapi ini sebenarnya kemudian disangkal kembali oleh Ibu Itiwena ya. Kita lanjut. Utusan itulah yang memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu pemberi hidup yang kekal itu ada dua, yaitu Elohim, Allah satu-satunya yang benar, dan utusan Elohim itu yaitu Yesus Kristus. Utusan di situ. Di sini dia memahami dari ayat ini terbagi pemahamannya jadi dua katanya. Artinya pemberi hidup yang kekal itu Elohim, juga pemberi hidup yang kekal itu Yesus. Kan jadi dua pemahaman makna ini ayat ini gitu loh. Ini ya terserah dia lah memahami seperti itu. Tapi faktanya konteks dari ayat ini nggak menjelaskan seperti itu gitu loh. Faktanya konteks dari ayat ini tidak menjelaskan seperti itu. Tapi kemudian dicoba untuk digiring opini, ya asumsi yang seperti itu, yaitu urusan Ibu Itiwena menjelaskan seperti ini, itu hak dia. Kita lanjut dulu ya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa utusan di situ adalah ya, di dalam ayat yang kelima utusan di situ adalah dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia itu ada. Jadi sebelum dia datang sebagai utusan, dialah Allah itu sendiri. Nah, ini konteksnya yang benar. Kalau mau comot ayat ya seperti yang dibicarakan oleh Pak Dhani tadi. Nah, mengatakan kan, sebenarnya ini bukan comot ayat, ini kan menjelaskan fakta yang sebenarnya yang dalam redaksi teks yang sebenarnya. Tapi kemudian berkembang asumsi atau pemikiran dari Ibu Itiwena yang menjelaskan seperti itu pemahamannya. Itu artinya sudah di luar konteks sebenarnya, di luar penggalian teks yang sebenarnya dalam ayat ini gitu loh. Dalam ayat yang dijelaskan ini.
Nah ini itu tergantung teman-teman aja semua menilai. Ya yang menonton ini menilai mana yang benar dari teks ini yang sebenarnya, mana yang salah. Tapi bukti faktanya ini yang terjadi gitu loh. Apakah yang berasumsi Pak Dani atau Ibu Tiwanawan sendiri gitu loh. Kalau dari melihat dari posisi ini ya, kita lanjut. Bahwa itu bersahadat, tetapi maaf, sama sekali nggak ada hubungannya bersahadat. Ini konteksnya Yesus sedang berdoa, mendoakan murid-muridnya. Keselamatan itu untuk murid-muridnya adalah murid-muridnya harus kenal Elohim dan harus kenal utusan Elohim, yang adalah utusan itu adalah Elohim sendiri. Nah, dan ayat ini ditulis. Yang anehnya, yang fatal sendiri ya, dia mencoba untuk menggabungkan antara Elohim dengan utusan itu sendiri, dengan Yesus itu sendiri. Kan ini kan tidak ada dalam teksnya. Nah, dalam teks dari ayat ini tidak ada yang mengatakan tergabung antara Elohim dengan utusan Yesus itu sendiri, nggak ada tergabung di sini teksnya. Kalau tergabung mungkin redaksi teksnya tidak seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya yang berasumsi itu siapa gitu loh. Yang berasumsi, yang berpikir liar seperti ini siapa? Mencoba untuk melarikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam teks redaksi ayat ini gitu loh. Ya, kita lanjut. Oleh Yohanes, karena Yohanes lah yang mengatakan bahwa utusan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, itu dia. Anak tunggal Bapa yang menjadi anak Allah, atau utusan, atau nabi, atau guru, atau imam. Itu konteksnya. Jadi ngawur Pak Dani, ngawur sekali kalau Pak Dani bilang itu bicara tentang sahadat. Nggak ada hubungannya ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Baik, terima kasih ya. Untuk Putih. Sekarang waktunya Pak Dani untuk melontarkan skripnya dan juga pertanyaan. Sekarang udah sesi tanya jawab 4 kali 5 menit. Silakan, waktu tempat saya persilakan buat Pak Dani. Setelah Pak Dani berbicara, waktu akan dijalankan. Terima kasih Ibu Uti yang telah begitu menjelaskan dengan panjang lebar, panjang tapi salah, lebarnya juga salah. Karena kita bicara tentang Yohanes 17 ayat 3 yang Anda sampaikan. Ternyata Anda di sini sudah menyimpangkan, sekali lagi telah menyimpangkan makna Elohim. Di sini tidak disebutkan makna Elohim, tidak ada kata Elohim. Jangan kita tambah-tambahkan melebar, ternyata salah. Inilah pola pikir kita yang terjebak di dalam narasi-narasi pemikiran kita. Kalau kita sudah mengatasnamakan pemikiran kita, itu berarti sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Sang Pencipta. Sementara ayat-ayat ini menunjukkan kehendak Sang Pencipta, bukan kehendak manusia. Kalau Anda menambah-nambah, itu namanya kehendak Anda. Oke? Disinilah letaknya kesalahan yang sangat fatal kepada manusia yang ingin mencari kebenaran. Karena sudah dimasuki oleh pemikirannya, dimasuki oleh kehendak dan kemauannya. Kalau sudah kemauan manusia, berarti itu sudah menunjukkan adanya istilahnya terpengaruh oleh pemikiran iblis. Karena manusia banyak juga yang diselimuti, dikuasai oleh iblis pada diri manusia. Ini yang menjadi persoalannya. Karena sudah dikuasai iblis dalam diri manusia, maka dia selalu berusaha untuk menantang ayatnya sendiri. Di sini jelas, sangat jelas, di Yohanes 17 ayat 3, saya katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Kalau sudah menyangkut masalah satu-satunya, berarti tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4, dan seterusnya. Yang namanya satu-satunya di dalam tekstual ini, maka itu sudah ada pengakuan. Sekali lagi, itu berarti itu pengakuan dari manusia.
Kemudian siapa utusannya? Maka di sini dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apalagi kurang jelasnya. Kalau Anda menggunakan narasi pemikiran Anda sendiri untuk menantang ini, berarti ayat ini dengan ayat yang lain bertentangan, saling kontradiktif. Kalau sudah kontradiktif, mana yang mau kita pakai? Mana yang mau kita menjadikan pedoman? Pedoman di dalam kehidupan kita, pedoman di dalam hubungan sosial kita, berhubungan dengan Sang Pencipta. Kalau ayatnya saling kontradiktif, disinilah menjadi pokok persoalannya. Seharusnya, idealnya, di dalam logika yang logis, setiap ayat itu tidak akan bertentangan. Kalau bertentangan, itu berarti buatan hasil pemikiran manusia. Maka di dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran tidak pernah ayat dengan ayat bertentangan. Itulah membuktikan bahwasannya kehendak Allah yang ditancapkan, dituliskan di dalam Al-Quran, membuktikan kebenaran bahwasanya ini bukan buatan manusia, bukan hasil pemikiran manusia, tetapi ini adalah kehendak Allah di dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat, semua firman-firman Tuhan yang dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tetap memiliki persamaan tentang kesaksian ataupun pengakuan kepada Allah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini konsep yang sangat serupa. Kemudian karena Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami mengakui Muhammad itu utusan Allah. Sama juga di sini mengatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi di sini ya, di Yohanes 17 ayat 3 ini memang redaksinya tidak sama persis. Redaksi pengakuan tauhid, kalimat syahadat dalam Islam tidak sama persis, tetapi konteksnya sudah sama. Konteksnya sama, yaitu di situ mengandung makna pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang dicoba untuk dilarikan atau disalahin atau dicoba dibuat lain maknanya, padahal sudah sangat jelas ya. Kita lihat bagaimana nanti Ibu itu mencoba untuk membantah ini gitu loh. Kita lihat. Pengakuan berarti ada pengakuan bahwasannya Yesus Kristus itu adalah hanya utusan. Nah, kasih. Terima kasih Bang Basin telah mengingatkan saya. Baik, waktu saya reset. Sekarang giliran untuk Ibu Uti memberikan statement dan menjawab apa yang ditanyakan Pak Dhani. Silakan Ibu Uti, waktu dapat saya persilakan, waktu akan saya jalankan ketika Ibu Uti berbicara. Ya, 5 menit ya. Ya, Pak Dhani. Yang perlu Pak Dhani ketahui dari tadi Pak Dhani cuma berretorika, cuma berasumsi dan mengutarakan pikiran-pikirannya sendiri ya. Alkitab ini segede gini loh Pak. Nih, segede gini Alkitab nih, setebal ini gitu. Alkitab itu setebal ini, Bapak cuma ambil satu kalimat kata kuncinya doang. Istilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu kemana ribuan ayat yang ada di dalam ayat sini Pak? Ayat 2, ayat 3 sampai ayatnya Yohanes 17 itu ayatnya sampai di situ ayatnya yang sampai ke 26 Pak. Bapak mau kemana ayat 26? Oke lah, kalau memang Ibu Uti bicara seperti itu, yang jadi sorotan adalah ini ayat kan konteksnya sudah sangat jelas, teksnya juga sangat jelas. Terus apanya yang disorot lagi? Di sini kan sudah mengandung makna pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah sangat jelas. Mau dibuat apa lagi pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau mau dibuat makna lain nih teks ayat ini? Kan tentunya tidak benar kalau tidak sesuai dengan teks ayatnya gitu loh.
Nah, di sini saya yang bingungnya ini Ibu Uti ini yang bagaimana lagi ayatnya yang mau dibuat yang katanya tidak sesuai itu yang bagaimana? Bila kita selami ya, kita dalami ayat ini sudah sangat jelas ini mengandung makna pemahaman ya. Yohanes 17 ayat 3 ini mengandung pemahaman konteksnya yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kok bisa dikatakan beda nggak sesuai, yang bagaimana lagi maunya Ibu Uti? Mari kita dengar ya. Itu ya kan, itu jelas Pak. Jadi yang saya mau kasih tahu, Pak Dani cuma beretorika, cuma berasumsi, nggak nyambung. Karena Alkitab itu Pak kontekstual ya, tak kasih kontekstual. Ketika ada satu ayat itu berhubungan dengan ayat yang lain. Ini konteksnya adalah bahwa Yesus sedang mendoakan murid-muridnya. Dia bersikap di situ dia bersikap atau mengambil peran sebagai seorang imam yang menjembatani hubungan Allah dengan manusia. Nah, di situ dia mendoakan murid-muridnya dengan mengatakan kalau murid-muridnya ingin supaya mereka selamat, mereka harus mengenal bahwa Elohim atau Bapa itu engkau di situ adalah Elohim, maksudnya adalah satu-satunya yang benar. Ingat loh Pak, yang benar itu berarti kan dalam posisi ini kan sudah sangat jelas Yesus bukan Tuhan kan? Elohim yang benar, berarti Tuhan Bapa yang benar ini. Nah, dalam posisi ini kan tidak ada masalah dalam posisi ini ayat. Mengapa? Dan yang jadi masalah kembali, kok bisa dikatakan berasumsi, yang mana asumsinya kan sudah sangat jelas juga apa yang disampaikan Pak Dani ini gitu loh. Nah, dalam posisi ini yang mana yang salahnya gitu loh. Dalam teks ini apa yang salah? Dalam posisi ini Pak Daninya gitu loh. Oke, kita lanjutnya. Satu-satunya Tuhan, bukan satu-satunya yang tauhid. Gak bicara tentang tauhid. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Di antara Allah-Allah Tuhan-Tuhan asing yang mengaku benar itu, Yesus itulah yang Elohim itulah yang benar. Lalu untuk selamat itu ditulis di situ ada dua. Mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim. Kenapa ada dua? Karena di ayat 2-nya menjelaskan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusan Elohim. Jadi ayat 3 tidak bisa Bapak. Berarti di sini menjelaskan bahwa ada dua Tuhan dong. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, dari keterangan Ibu ini kan katanya ada dua nih yang pemberi kekuatan ini, pemberi keselamatan Elohim dengan Yesus yang diutusnya itu. Berarti di sini dia mencoba untuk menafsirkan ayat ini dengan dua Tuhan. Artinya Elohim itu satu Tuhan, yang diberi kekuatan, yang diberi kuasa itu Yesus Tuhan. Berarti ada dua keyakinan dalam penafsiran ayat ini menurut Ibu ini yang saya dalamkan. Apakah seperti ini makna dari ayat yang seperti ini? Padahal dalam ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan. Nah, dalam posisi ini apa yang mau coba diingkari Ibu Uti lagi ya dalam posisi ini gitu loh. Ya, sudah sangat jelas di sini hanya satu-satunya Tuhan. Tapi di sini pemahaman Ibu Uti kembali membuat yang lain dengan dua Tuhan katanya. Dengan dua gitu lah ya. Dua Tuhan Elohim dengan Yesus itu sendiri katanya. Nah, ini kita lanjut kembali. Putuskan seenak-enaknya aja. Ya, ayat 2 mengatakan pemberi hidup yang kekal itu Elohim dan utusannya. Ayat 3 mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusannya. Karena ayat yang kelima mengatakan bahwa utusannya itu adalah Allah itu sendiri. Ayat yang kelima ya. Oleh sebab itu ya Bapak, di sini kan setelah dua yang memberi hidup yang kekal itu dikatakannya bahwa Elohim dan Yesus. Nah, kemudian ujung-ujungnya Elohim itu kemudian dijadikan satu. Ya, dijadikan satu, padahal sudah sangat jelas dari ayat ini satu-satunya Tuhan yang dikenal. Ujung-ujungnya kan kembali membuat korelasi ujung-ujungnya Tuhan dengan yang diutus itu jadi satu gitu loh. Ini yang menjadi masalah kan di sini kalau dijadikan satu gitu loh. Katakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu dia utusannya. Utusan buat Yesus itu tidak sama dengan utusan yang sekarang, Pak. Utusan buat Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu disebut utusan.
kemanusiaan dagingnya itulah yang disebut utusan. Oke. Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusan Elohim. Utusan Elohim yang sebelum dia datang menjadi utusan dialah Elohim itu sendiri. Ini isi kitabnya, Pak. Kalau Bapak cuma mau... Berarti dalam posisi seperti ini, Elohim itu pertama berdiri sendiri, kemudian pada saat itu ada Yesus juga, berarti ada dua nih, ada dua pribadi pada saat itu. Elohim yang sebagai Tuhan sama yang diutus Yesus. Nah, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi satu gitu loh ya, menjadi satu, menjadi Yesus itu sendiri, dan Elohimnya langsung jadi Yesus itu sendiri bergabung gitu loh, menurut pemahaman Ibu Uti ini gitu loh ya. Nah, dalam posisi ini ya Anda silahkan menilai. Dan ternyata ayat ini jauh berbeda pemahamannya seperti ini konteksnya. Ya, ini yang jadi sorotannya. Kita lanjut. Ambil ayat 1 itu, Bapak tinggal copot aja, lalu masukin di sini. Ya, lupakan semua Alkitab yang setebal ini gitu loh. Ngapain ditulis sebanyak-banyak ini kalau cuma satu kata itu yang diambil lalu diasumsikan sendiri, dianalogikan sendiri, disambung-sambung sendiri gitu loh. Dan yang perlu Bapak ketahui, yang menulis kitab ini adalah Yohanes. Yohanes itulah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes yang mengatakan bahwa utusan itu adalah pengutusnya. Yohaneslah yang mengatakan bahwa pengutusnya itu adalah utusannya. Pengutusnya itu telah datang menjadi utusan. Itu Pak. Itu konteksnya yang benar. Kalau Bapak mengatakan bahwa saya salah, loh tidak. Itu hanya soal penerimaan, penyangkalan dan tidak mau terima kenyataan gitu loh Pak. Karena Alkitab itu kontekstual, nggak bisa asal comot ya, nggak bisa asal comot. Jangan disamakan kitab Bapak dengan kitab kami. Kitab Bapak itu ya seperti itu, boleh asal comot karena ayatnya tidak berarti nggak ada hubungannya dengan ayat C1, nggak ada hubungannya dengan yang lain gitu loh. Nah kalau ini nggak begitu Pak, nggak begitu. Ya, jadi jelas ya, saya sudah sangkal bahwa tidak ada sahadatan Yesus di sini. Baik, terima kasih untuk Ibu Uti. Waktu sudah habis, waktu saya reset. Silakan untuk waktunya Mbak Dani. Ini kesempatan kedua, ada 4 kesempatan. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Waktu saya akan jalankan ketika Pak Dani berbicara. Silakan. Terima kasih, Uti. Tadi Uti mengatakan saya berasumsi, begitu kan? Justru yang berasumsi itu adalah Ibu Uti sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ibu Uti ada menyebutkan Elohim segala macam. Sementara saya hanya membacakan kitab-kitab yang ada di dalam Yohanes 3. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, kita biarkan pemirsa yang menilai. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang ayat 24 Yohanes 17. Supaya Ibu Uti juga bisa paham. Ayat Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 24. Silakan Anda buka dulu supaya Anda paham. Yang artinya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka itu siapa? Pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Oke? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti umatnya, Allah telah memberikan umat Bani Israel kepada Nabi Isa. Kepada Yesus. Agar apa? Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka menghargai kehormatanku, kata Yesus. Agar mereka memuliakan aku. Tidak diremehkan seorang nabi, tidak boleh. Tidak boleh dicaci maki seorang nabi supaya dimuliakan. Karena itu adalah pemberian dari sang penciptanya kepada bapaknya, bapak yang telah memberikan kepada Yesus. Sebab engkau telah mengasihi aku.
Nah itu karena Bapa tadi mengasihi Yesus. Kita lanjutkan lagi ayat ke-25 supaya Anda lebih jelas, bukan cuma satu ayat. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Jadi manusia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Sang Pencipta. Tetapi aku mengenal Engkau. Namun Yesus mengatakan, aku mengenal Engkau ya Bapa. Kenapa sampai Yesus mengatakan dikenal? Karena dia utusan. Kalau bukan utusan, bagaimana bisa mungkin mengenal Bapa? Nah, ya kan. Di sini kan sudah sangat jelas ya, dari teks redaksi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia mengenal Tuhannya. Berarti dalam posisi ini apakah Yesus itu Tuhan sendiri gitu loh. Sedangkan dia sendiri menjelaskan di dalam ayat ini dia mengenal Tuhannya. Nah, dalam posisi ini kan sudah sangat jelas ya, antara Tuhan dengan makhluk, dengan hamba itu sudah sangat jelas bedanya gitu loh. Tapi kenapa ujuk-ujuk dijadikan Tuhan Yesusnya itu gitu loh. Kita lanjut. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim, apabila tidak ada utusan Allah atau utusan Sang Pencipta, tidak mungkin manusia bisa mengenal Sang Penciptanya kecuali melalui utusannya. Kita lanjut lagi, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itu kaitannya. Saya bukan berasumsi, kita membaca ayat. Bukan yang dikatakan Ibu Uti tadi mengatakan saya berasumsi. Kalau Anda berasumsi benar, silakan dinilai. Oke, berarti bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ayat ke-25-nya. Kemudian ayat 26, yang terakhir. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Jadi namamu telah aku beritahukan kepada mereka. Siapa namanya? Tidak ada kejelasan di sini. Yaitu Bapak. Mungkin disebut adalah Bapak. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Silakan Bu menjelaskan. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada dalam mereka. Jadi supaya Tuhan Sang Pencipta itu merasuk di dalam jiwa manusia, di dalam jiwa pengikutnya Nabi Yesus kepada Yesus, maksudnya pengikut Yesus. Jadi supaya kasih karunia itu diberikan kepada pengikutnya Yesus. Oke? Engkau memberikan kepadaku, ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Dan aku juga, supaya namaku ini terkenang di dalam diri mereka. Siapa mereka itu? Yaitu Bani Israel ataupun murid-muridnya. Supaya apa yang didapatkan oleh Yesus dari Tuhannya, sekali lagi, apa yang didapatkan Yesus dari Tuhannya sebagai perintah ataupun hukum-hukumnya diserahkan dilaksanakan oleh umatnya. Jadi dengan kata lain, saya tidak keluar dari keluar dari konteks. Saya tidak berasumsi. Ini buktinya, bukti nyata saya bukan berasumsi. Saya hanya menampilkan ayat. Untuk Pak Dani. Thank you very much atas perhatiannya Pak Dani. Sekarang sudah waktunya untuk Bu Uti Watimena memberikan statement dan juga jawaban. Waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Uti Watimena. Waktu saya akan jalankan ketika Ibu Watimena berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dani. Pak Dani masih berasumsi loh Pak. Masih berasumsi, terus saja berasumsi. Pak Dani memaksakan bahwa Pak Dani nggak terima pernyataan dari saya bahwa ini konteksnya adalah Yesus sedang menjadi seorang imam yang merupakan perantara antara Allah dengan manusia. Ya, Yesus. Nah, sekarang kalau Bapak mau tahu ya, hubungan Yesus dengan Allah itu atau Bapa atau Elohim itu bukan Tuhan dengan umatnya, Pak. Ingat ya, yang namanya utusan di situ itu hubungannya bukan dengan Tuhan dengan umatnya. Tidak sama dengan Bapak dengan Tuhannya Bapak. Tidak. Hubungan Yesus dengan Elohim itu ayat yang pertamanya ya, Yohanes 17 kita baca ya. Demikianlah kata Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah itu dia.
Yang perlu Bapak ketahui, hubungan Yesus dengan Elohim itu adalah Bapa dengan anak. Bukan Tuhan dengan umatnya, bukan Tuhan dengan hambanya yang manusia ciptaannya. Ya, utusan di situ adalah utusan dalam kapasitas anak Allah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, ya kan? Agar mereka memandang kemuliaanku. Nah itu, Rasul mana yang memiliki kemuliaan, Pak, sama seperti kemuliaan Tuhannya. Oke? Ya. Dan yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah itu dia. Utusan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ayatnya yang kelima jelas dikatakan di situ. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi utusan itu sudah ada dalam kemuliaannya, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Dan ketika dia datang sebagai utusan, dia mendoakan muridnya sebagai imam. Tapi ingat, Bapak yang tidak ketahui di sini adalah, nih ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini perkataan Yesus sebagai seorang imam, Pak. Ya, karena dia sedang menjembatani hubungan Allah dengan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, utusan mana yang sudah ada sebelum dunia ada? Oke, utusan mana yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Oke, utusan mana yang berkuasa memberikan sorga? Oke, di mana aku berada, mereka pun berada, kata Yesus. Oke, utusan mana yang sudah? Kita jawab dulu ya. Di sini kan Ibu Uti mengatakan di mana engkau berada, di situ aku berada. Itu artinya Yesus juga sebagai rasul, sebagai makhluk, karena dia mengatakan tempat berada, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tentunya dia sang pencipta nggak ngomong seperti itu. Kita analisa dulu ya mengenai masalah anak ini. Anak Tuhan ini kadang-kadang kita kan terbentur dalam posisi yang gimana gitu tentang anak Tuhan ini ya. Maka kita harus melihat dari posisi kebenaran ini dari ajaran yang sebelumnya, ajaran awal ya. Kita lihat dari versi orang-orang Yahudi, dari pemahaman mereka tentang anak ini gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya posisi anak Tuhan ini, anak Tuhan yang sering digembor-gemborkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya anak Tuhan itu gitu loh. Mari kita simak. Nah, apabila kita melihat di Matius 3 ayat 17, nah, maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di Lukas 4 ayat 41. Ya. Kemudian di Yohanes 14 ayat 9. Nah, sekarang mari apabila kita melihat di Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Nah, dalam ayat Matius 5 ayat 9 berarti orang yang mendamaikan orang itu juga disebut anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus saja yang jadi anak-anak Tuhan. Orang yang mendamaikan juga anak-anak Tuhan. Nah, dalam posisi ini kan cukup untuk menjawab ya. Kemudian kita lanjutkan dulu untuk melihat literatur yang lain tentang anak Tuhan. Ini karena kebanyakan dari umat-umat terjemahan ini menggembor-gemborkan Yesus hanya satu-satunya anak Tuhan itu gitu loh. Mari kita simak gitu loh ya. Kita lihat. Kita simak di Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku dan anakku yang sulung.
Nah, di sini sangat jelas bahwa Israel adalah anak Tuhan yang sulung, sedangkan Yesus sendiri tidak disebutkan anak yang keberapa. Nah, dalam posisi ini pun sebenarnya penyematan kata anak Allah ini sebenarnya bukan hanya Yesus sebenarnya. Nah, oleh karena itu inilah bentuk bantahan kepada umat-umat terjemahan yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya salah satu anak Tuhan, satu-satunya anak Tuhan itu. Ternyata di dalam Bible itu sendiri anak Tuhan itu bukan hanya Yesus gitu loh ya. Kita lihat di Yeremia pasal 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan aku dan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai di jalan yang rata-rata di mana mereka yang tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Nah, dalam posisi ternyata Yesus itu bukan satu-satunya anak Tuhan. Ada yang lain yang sebagai anak Tuhan. Nah, dalam posisi ini kan sudah terjawab semua bahwa siapa sih anak Tuhan itu sebenarnya. Ternyata anak Tuhan itu bagian dari sesuatu yang dipilih Allah, dipilih Tuhan sebagai bentuk keistimewaan, orang yang istimewa. Itu bagiannya, dan itu bukan hanya Yesus ternyata yang anak Tuhan gitu loh. Nah, ini menyangkal pembantahan bahwa Yesus itu satu-satunya anak Tuhan. Tidak dalam posisi ini gitu loh ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat nih Yohanes pasal 17 ayat 3. Aku di dalam mereka itu dan engkau di dalam aku, supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan. Perhatikan kalimat aku di dalam mereka ini. Kata mereka dalam ini maksudnya adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Berarti sahabat-sahabat Yesus pun itu layak disebut anak Tuhan. Ya, dalam posisi ini sahabat Yesus pun layak disebut anak Tuhan. Nah, ini bentuk sangkalannya, bantahannya bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disebut anak Tuhan ya dalam posisi ini. Oke, kita lanjut ya ke diskusi. Intinya di sini makna anak Tuhan itu sebenarnya bukan makna yang menurut orang Yahudi, bukan makna yang khusus untuk Yesus itu sendiri sebenarnya gitu loh. Itu makna orang yang istimewa, yang terpilih. Nah, dalam posisi buktinya apa? Buktinya banyak ayat yang lain yang menjelaskan bahwa anak Tuhan itu bukan Yesus itu sendiri, bukan hanya Yesus saja gitu loh. Kita lanjut. Ada sebelum dunia ada. Utusan mana yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Ya. Oke, utusan mana di situ dikatakan. Nah, ya itu dia. Itu ya. Itu ya. Lalu di dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 28. Ya, ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Timbullah Elohim, timbullah sana sini untuk mencari pembenaran itu, padahal ini sudah jelas. Ayat Yohanes 1 sampai ke 26. Udah jelas sekali kalau Allah itu adalah Bapa, menurut orang Kristen itu Bapa, menurut orang Islam itu adalah Allah. Kemudian utusannya siapa? Nabinya Yesus. Kalau kami sebagai umat Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad. Jelas sekali. Tidak ada sekali ya, tidak ada sama sekali perbedaan di situ. Makanya saya katakan dari awal, syahadat itu adalah pengakuan. Pengakuan siapa? Pengakuan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, atau di dalam Alkitab mengatakan Bapa Sang Pencipta. Baiklah, terima kasih untuk Pak Dhani. Waktu sudah habis, waktu saya reset, dan sekarang waktunya Bu Uti. Bu Uti bisa open mic dulu. Mic-nya ke-mute, Bu Uti. Ya. Sudah? Waktu akan saya jalankan ketika Bu Uti berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dhani. Pak Dhani bilang saya ngawur. Sekarang pertanyaan saya yang jelas kepada Pak Dhani, silahkan jawab saya. Mana yang ngawur?
yang orang bicara tentang kontekstual, isi dari keterangan, isi makna dari seluruh ayat itu, dengan orang yang hanya comot ayat. Yang benar itu yang mana? Nah, itu ya. Kalau Bapak mengatakan yang benar itu yang comot ayat, nah itu artinya Bapak lah yang ngawur gitu kan. Ya, karena saya bicara konteks ayatnya, saya bahkan menerangkannya bahwa Yesus bicara ini dalam kapasitasnya seorang imam, dan Bapak tidak mengerti kan? Jelas Bapak tidak tahu konteks ayat ini seluruhnya itu maksudnya apa, ditujukan untuk siapa, dan bagaimana Bapak nggak tahu. Bapak cuma comot ayat, lalu Bapak mengatakan saya lah yang ngawur. Lalu Bapak nggak menjawab pertanyaan saya, sama sekali nggak menjawab. Bapak tidak menjawab ya, rasul mana yang sudah ada sebelum dunia ada. Ini bukan bicara tentang rohnya yang sudah ada, oh tidak. Karena Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kenapa Yesus berani mengatakan begitu? Karena Yesus mengatakan bahwa dialah itu yang Alfa dan Omega. Dialah satu-satunya mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mana rasul yang mengatakan bahwa dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Akhir zaman itu sampai beribu-ribu tahun dia ada bersama umatnya gitu loh. Ya, itu tidak sama Pak dengan yang Bapak bilang roh yang sudah ada, itu tidak sama seperti itu Pak. Karena apa? Karena Yesus mengatakan permuliakanlah aku sendiri di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki. Dia memiliki kemuliaan di hadiratmu. Hadirat itu artinya dalam keberadaanmu. Ya, Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi dia itu adalah Bapa itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Karena Yohaneslah yang menulis ayat ini. Ya. Lalu Bapak tidak menjawab pertanyaan saya, rasul mana yang memberikan hidup yang kekal? Jelas tadi Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Kalau Bapak menyamakan dengan rasul Bapak, tunjukkan di dalam kitab Bapak mana ayatnya yang mengatakan bahwa rasul Bapak memberikan hidup yang kekal. Oke? Jelas Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Oke? Dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam satu apa di situ Pak? Satu dalam memberikan kekuasaan, memberikan hidup yang kekal, dan melempar kita orang yang tidak percaya kepadanya itu, orang-orang yang tidak percayanya itu ke neraka Pak. Itu satu dalam kuasa, satu dalam hakikat, satu dalam otoritas. Karena di dalam ayat yang pertama itu jelas, utusan di situ adalah anak Allah Kak. Anak Allah itu kata Yohanes adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, situ bukan dikatakan, Yesus bukan mengatakan ya Tuhanku, enggak ada Pak. Yesus itu hubungannya dengan Allah itu, dengan Elohim itu adalah Bapaknya Pak. Bukan. Nah di sini kan kembali Ibu Utiwati Mena mengatakan bahwa utusan itu yang kemudian menjadi anak manusia, yang kemudian itu utusan itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Nah dalam posisi ini kan apabila kita cermati ke ajaran Yahudi yang otomatis, karena ajaran ini sebenarnya yang diadopsi oleh ajaran Kristen, ternyata orang Yahudi nggak percaya ini gitu loh. Ya, bagaimana Anda bisa mau membuat keyakinan yang benar kalau dari pemilik kitab asal aja nggak meyakini ini, nggak mempercayain, orang-orang Yahudi pun tidak percaya konsep ketuhanan seperti ini. Padahal dia pemilik kitab asli loh, pemilik kitab Taurat yang dituliskan oleh Yesus itu sendiri. Ya. Nah, ini yang bahan pertimbangannya yang sangat kuat, bahwa sebenarnya konsep ketuhanan yang seperti ini sebenarnya dari mana asalnya gitu loh. Sedangkan orang Yahudi pun tidak mempercayain konsep Tuhan seperti ini gitu loh. Dan ini terbukti orang-orang Yahudi sampai sekarang berapa persen sih menerima gitu loh. Ini. Dan ternyata konsep ketuhanan orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan orang Islam, tidak bisa dilihat, diserupakan dalam bentuk apapun. Dan ini fakta yang nggak bisa dibantah. Fakta yang nggak bisa dibantah. Hanya saja orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari ajaran Kristen itu sendiri, orang Yahudi malah mengingkari kedua-duanya. Mengingkari Tuhannya, mengingkari juga Yesus itu sendiri. Jadi double. Tapi anehnya orang Kristen malah memakai kitab suci mereka, mengadopsi kitab orang Yahudi. Nah ini yang jadi tanda tanya, dan ujuk-ujuk mengatakan bahwa seolah-olah kebenaran itu
mereka yang punya ya dari Yahudi itu mereka yang mewarisin yang betul-betul sesuai gitu loh. Ini yang menjadi pertimbangannya ya. Semoga yang mendengar ini nantinya mendapatkan hidayah ya. Semoga saja. Oke. Kita lanjut. Tuhannya tidak pernah sekalipun Yesus menyebut Allah Bapa itu Tuhanku, sama sekali enggak, Pak. Dia menyebut Allah itu Elohim itu Bapanya ya. Dia mengatakan gini, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, bukan Tuhan ya, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada anaknya itu kuasa atas segala yang hidup. Rasul mana yang punya kuasa atas segala yang hidup, Pak? Nah, ya kan dalam posisi ini kan sudah sangat jelas terjadi dua posisi Tuhan dengan posisi seorang manusia hamba. Dalam posisi yang disampaikan Ibu Uti ini kan sudah sangat jelas. Rasul kan itu utusan manusia yang bernama Yesus. Nah, jadi sudah sangat jelas di sini bentuknya. Sebenarnya kami tidak terlalu menekankan hal ini lagi karena sudah sangat jelas ayat ini pun menggambarkan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Tapi utusan ini kemudian dicoba untuk disamakan atau diposisikan sebagai Tuhan. Ini yang menjadi rancunya di sini ya. Kita lanjut. Itu sekarang sudah mati, sudah meninggal, ada di kuburan. Ini Yesus, Paulus itu mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Oke? Mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Walaupun Yesus mengatakan bahwa kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu berasal daripada Bapanya, tetapi dialah pelaksananya, Pak. Dialah yang memberikan hidup yang kekal. Dialah yang berkuasa melempar Bapa ke neraka. Dialah yang merupakan hakim seluruh isi dunia ini, gitu loh. Dan dia memiliki keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Ayat yang kelima nggak boleh dibuang. Itu konteksnya, nggak ada hubungannya dengan syahadat-syahadatan. Justru yang ngawur itu Bapak. Mana bisa Bapak mengatakan orang bicara konteks itu ngawur, lalu orang cuma comot ayat yang tidak ngawur. Oke? Gitu, Pak. Nah, baik, terima kasih untuk Bu Uti. Sekarang waktu kesempatan terakhir untuk Pak Dhani memberikan statement dan juga jawaban dari Ibu Uti Watimena. Dan setelah ini Bu Uti juga akan kesempatan terakhir untuk memberikan statement dan juga jawaban dari Pak Dhani. Lalu kita lanjut ke 5 menit terakhir yaitu closing statement. Silakan untuk Pak Dhani, waktu dan tempat saya persilahkan dan waktu saya jalankan ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana yang Ibu Uti sampaikan, tadi sudah saya jawab ya. Manusia itu, rohnya itu sudah tercipta sebelum dunia ini ada. Di alam Lauhul Mahfuz. Itu jelas dalam Al-Quran. Itu jawaban saya. Jadi bukan cuma Nabi Isa, bukan cuma Yesus yang rohnya tersimpan, termasuk Nabi Muhammad juga, termasuk kita-kita semua yang hidup di muka bumi ini. Rohnya semuanya ada di Lauhul Mahfuz namanya. Kalau Ibu mau tahu, itulah saya katakan ada persamaan di sini. Kalau Ibu mengatakan memberikan kehidupan yang kekal, kita bicara fakta saja, bukan berasumsi. Apa buktinya? Sekali lagi, apa buktinya? Kalau Yesus itu memberikan kekekalan kepada umatnya, sementara faktanya umatnya juga mati. Bagaimana? Logika dari mana ini? Coba Anda renungkan. Kalau Anda bicara rohnya kekal, roh tetap kekal. Roh manusia bukan cuma roh siapa-siapa. Semua manusia, rohnya kekal. Maka ada yang namanya neraka dan surga. Oke? Itu dikatakan ada neraka dan surga. Jadi kalau Ibu bilang saya tidak menjawab, sudah saya jawab. Roh manusia itu ada di Lauhul Mahfuz. Oke? Nah, waktunya masih ada. Masih panjang kan? Jadi saya sebenarnya untuk mengeladeni Ibu seperti ini, cara berasumsinya yang dikatakan tidak berasumsi, faktanya Anda berasumsi, berusaha untuk mencocok-cocokkan ayat
dengan satu dengan yang lain. Anda katakan Bible itu tebal. Apakah semua Bible ataupun Alkitab yang tebal itu membahas ini saja? Kan tidak. Kan banyak yang dibahas yang lain. Banyak persoalan yang lain. Masa disatukan di dalam pokok pembahasan tentang syahadat ini, pengakuan. Kan tidak semuanya di dalam Alkitab itu dikhususkan untuk kaitannya dengan pengakuan. Maka di Yohanes inilah kita membahas pengakuannya. Bukan di ayat yang lain, Lukas segala macam nanti. Tadi ada surat Paulus, itu kan lain lagi persoalannya. Masa semuanya itu dibaca? Logika dari mana? Coba Anda renungkan. Renungkan sendiri aja. Baik dari Kejadian sampai Wahyu, Anda jadikan satu. Anda baca keseluruhannya. Apakah menyangkut ini semua? Kan tidak. Makanya kita pilih-pilih ayat yang mana yang mendukung dari kesaksian ini, itu saja. Kalau yang tidak mendukung di dalam kesaksian ini, masa kita copot lagi ayat, misalnya ayat Matius. Sementara ayat Matius tidak ada korelasinya dengan pengakuan ini. Kan nggak mungkin. Inilah yang saya katakan, Anda berusaha, sekali lagi Anda berusaha untuk berasumsi, untuk mencari pembenaran dengan ayat-ayat yang lain. Sementara ayat-ayat yang lain tidak ada korelasinya. Anda paham tidak? Kalau tidak ada korelasinya, ngapain kita baca? Bisa dipahami? Oke? Jadi kalau tidak ada korelasinya dengan ayat yang ini, yang notabene-nya mengarah kepada pengakuan Tuhan adalah Bapa adalah satu-satunya Allah, dan Yesus adalah utusannya, yang mengetahui keberadaan Allah ataupun eksistensi Allah adalah utusannya, karena dia berkorelasi, berbicara, berhubungan langsung ataupun tidak langsung melalui perantara malaikatnya. Inilah yang saya katakan, kalau ibu berusaha menampilkan kitab setebal ini bagaimana? Nggak mungkin, ibu berpikir yang jernih. Ya ibu Utia, berpikirlah secara logis dengan jernih pemikirannya. Jadi carilah ayat-ayat yang kira-kira mendukung ayat ini, yang ada kaitannya, ada korelasinya. Kalau tidak ada korelasinya, ngapain ibu buka-buka? Ngapain ibu baca-baca? Kalau tidak ada korelasinya dengan pengakuan orang Yesus mengenai tentang keberadaan Tuhannya atau Bapaknya sebagai Allah satu-satunya. Nah, di sini kan sesuai dengan komentar Ibu Uti dalam argumennya, menyuruh buka aja Bible itu, maksudnya semuanya, artinya dipelajari, dibaca, itu baru ketemu konteksnya, artinya berhubungan semua ayat gitu loh. Tapi dalam posisi ini saya lihat nggak ada juga sih pendeta yang sampai seperti itu, dia dalam membaca Bible sampai dibaca semua sampai habis, nggak ada saya lihat. Tentunya yang berkenaan dengan topik saja yang dibahas gitu loh ya. Kita lanjut. Ibu ya, dipahami. Makasih. Baik, waktu sudah habis, saya ngelamun nih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, ini untuk kesempatan terakhir, yaitu untuk statement dan juga memberikan jawaban sebelum dilanjut dengan closing statement. Sekarang waktunya Bu Uti. Bu Uti, masih bersama saya? Masih? Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu saya akan jalankan ketika Bu Uti berbicara. Silakan. Ya, Pak Dhani tidak menjawab pertanyaan saya, sama sekali tidak menjawab. Pak Dhani tidak bisa menjawab Rasul mana yang memberikan hidup yang kekal. Dan satu lagi yang tidak diketahui oleh Pak Dhani, maksud dari hidup yang kekal itu artinya membawa orang ke sorga, Pak. Itu bahasa Alkitab. Hidup yang kekal itu maksudnya bukan hidup dari sini sampai sekarang nggak mati-mati. Itu bukan begitu, Pak. Oke. Di sini saya tambahkan dulu ya. Semua rasul yang diutus oleh Sang Pencipta sejak zaman Nabi Adam, Abraham, kemudian Musa, Solomon, Daud, Nabi Muhammad, dan yang lain, itu adalah rasul-rasul yang diutus Allah kepada umatnya masing-masing. Semua rasul-rasul itu memberikan informasi hidup yang kekal untuk kehidupan yang lain, memberikan jaminan hidup. Seperti Nabi Muhammad ya, memberikan informasi dengan membawa ajaran Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga dalam posisi dia memberikan syafaat nanti kepada umatnya yang khusus ya,
untuk umat Islam itu syafaat. Itu suatu gambaran Nabi Muhammad juga akan menyelamatkan umatnya di akhirat nanti dalam posisi agar tidak masuk neraka. Nah, dalam posisi ini sebenarnya baik ajaran agama Islam maupun yang sebelum Islam dahulu itu sebenarnya memberikan kehidupan yang kekal semua. Untuk maksudnya kekal di sini memberi jaminan ke masuk surga. Tapi di sini Ibu Tiwani tidak memahami sebenarnya apa sih sebenarnya hidup yang kekal itu dalam posisi dia sebagai nabi dan rasul, ya. Kita lanjut. Orang masuk neraka itu dibilang binasa. Orang masuk surga itu dibilang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu masuk surga. Berkuasa memasukkan Bapak ke surga dan berkuasa melempar Bapak ke neraka gitu loh. Bapak mengatakan bahwa semua orang itu dia ada dalam rohnya itu sudah ada sebelumnya. Maaf Pak, ini maksudnya bukan begitu. Yesus itu sudah ada dalam keberadaannya, jelas ditulis di situ, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Itu maksudnya, bukan rohnya yang sudah disiapkan sebelum dia jadi manusia, ya. Itu ayatnya konteksnya seperti itu. Lalu yang artinya kekekalan itu, ya Yesus memberikan hidup yang kekal karena apa? Karena dia berasal dari yang kekal itu. Dialah itu satu-satunya yang nggak mati sampai sekarang, Pak. Dia naik ke sorga dan dialah satu-satunya mayatnya yang tidak ada di perut bumi ini, oke? Karena dia kekal, makanya dia bisa memberikan hidup yang kekal. Karena dia berasal dari sorga, makanya dia bisa memberikan sorga itu buat manusia. Nah, kalau kita melihat yang mayatnya tidak ada di bumi bukan hanya Yesus, Malkisedek itu juga tidak ada mayatnya, ya. Nabi Adam juga tidak ada mayatnya. Di mana mayat Nabi Adam? Ya, Hawa juga nggak ada. Jadi dalam posisi ini kalau dia mencoba untuk menggoreng-goreng masalah mayat yang tidak ada sehingga dia dikatakan Tuhan dengan posisi seperti ini, ya terbantahkan, ya. Kita lanjut. Dan dialah yang memberikan hidup yang kekal, memberikan sorga itu buat umat manusia. Lalu Bapak mengatakan saya berasumsi dengan mengatakan Alkitab setebal itu. Yang saya maksud adalah pelajaran dari kitab Yohanes. Yohanes itu punya beberapa ayatnya sampai kalau nggak salah sampai 20 pasal gitu loh Pak. 20 atau berapa tuh Yohanes ya. Yohanes itu sampai berapa pasal. Dan Bapak perlu ketahui ya Pak, pasal Yohanes ini ya pasal 21. Yohanes inilah satu-satunya rasul yang benar-benar militan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bahkan dipenjara karena itu, Pak. Dia dipenjara karena mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan dia yang dipenjara sampai dipenjara karena mengatakan Yesus adalah Tuhan, lalu di dalam kitabnya Bapak mengatakan bahwa Yohanes itu bersahadat. Yohanes mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus bersahadat. Ini kan yang nggak bicara konteks, Bapak yang nggak bicara konteks gitu loh. Bagaimana mungkin bisa begitu? Dia sampai martir di penjara karena mengaku bahwa menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tahu-taunya Bapak bilang di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, Bapak mengatakan Yesus malah bersahadat, Yesus malah punya Tuhan. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Oke? Nah, yang perlu Bapak tahu lagi ada. Di sini kan gambarnya sebenarnya sih bukan masalahnya di situ. Dalam posisi Yohanes 17 ayat 3 itu kan sudah sangat jelas menggambarkan konsep tauhid gitu loh. Bukan berarti juga mengatakan bahwa Yesus ini bla bla bla, enggak seperti itu. Artinya ayat ini menggambarkan konsep tauhid. Itu dulu yang perlu dipahami, Bu. Ya. Nah, karena konsep tauhid inilah makanya ini yang digali gitu loh. Kita lanjut. Di dalam satu kitab itu, Alkitab itu semuanya, Pak, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya itu cuma satu visi misinya satu, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah maksud penulisan dari keempat Injil itu. Matius menuliskan Yesus adalah Tuhan dengan caranya sendiri, Lukas menuliskan dengan caranya sendiri, Markus menuliskan dengan caranya sendiri, Yohanes menuliskan dengan caranya sendiri. Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yaitu dengan mencatat semua perkataan yang diucapkan oleh Yesus dan pengakuan Yesus. Dan Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia dia disebut utusan. Dia pemberi hidup yang kekal, Pak. Ya. Walaupun dia utusan, dialah pemberi hidup yang kekal. Dia menerima kuasa dari Bapaknya, tetapi jelas Yohanes yang mengatakan
Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menulis seperti itu. Bapa pemberi kuasa dan Yesus yang menerima kuasa itu adalah satu. Itu Pak inti pengajarannya. Jadi sama sekali tidak ada alasan Bapak untuk mengatakan bahwa Yesus bersahadat dan dia hanya mengaku utusan. Karena utusan di dalam Alkitab itu Pak, ini utusan itu sebetulnya di dalam Roma 8 ayat 3. Utusan itu artinya daging, tubuh, jasmani Yesus ketika dia datang menjadi manusia, itu disebut utusan Pak. Itu dia. Ya, di Roma 8 ayat 3. Ya, Roma 8 ayat 3 nih saya kasih tahu Pak. Itu dia maksud utusan. Ya, Roma 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah itu kan, dia. Kita jawab ya. Nah, di sini kan kembali di sini dia Ibu Uti mengutip masalah anak Tuhan tadi ya. Dalam posisi ini kan ada gambaran anak Tuhan nih. Nah, ternyata anak Tuhan itu bukannya Yesus itu sendiri dalam posisi ini dalam ayat. Banyak juga anak Tuhan yang lain. Nah, dalam posisi ini kan sudah terbantahkan sendiri ayat yang dibacakan Ibu Uti ini gitu loh. Ya. Silakan Anda menilai ini gitu loh posisinya. Kita lanjut. Daging, tubuh, jasmani Yesus itu yang jadi manusia itu untuk penebusan dosa itulah yang disebut utusan. Terima kasih untuk Ibu Uti. Waktu telah habis. Sekarang waktunya closing statement. 5 menit terakhir untuk Pak Dhani. Silakan Pak Dhani untuk closing statement. Waktu dan tempat saya jalankan ketika Pak Dhani berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Uti itulah nalar yang ngambang, yang bias, yang penuh dengan kebingungan. Kenapa saya katakan kebingungan? Dia menyatakan kekekalan saja, itu dia sudah bias. Dia katakan memberikan berarti Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal. Sementara Ibu Uti tadi menyampaikan bahwasanya Yesus tidak mati. Nah, yang kekal ini siapa? Apakah Yesus yang memberikan kekekalan atau dia yang mendapatkan kekekalan? Ini kan bias ini. Nalar dari mana? Coba Anda renungkan. Nalarnya dari mana? Katakan Yesus memberikan kehidupan kekal. Anda katakan kekal itu adalah surga. Nah, kalau masalah kekal itu kalau diartikan surga, berarti Nabi Muhammad juga sudah pasti itu. Makanya diberilah caranya bagaimana untuk mendapatkan pilihan. Manusia itu diberi pilihan. Sekali lagi, manusia itu diberi kebebasan di dalam memilih. Milih ke kanan atau ke kiri. Surga atau neraka. Cuma 2 pilihan manusia. Kalau Anda ingin neraka, silakan berbuat jahat, kata Rasulullah. Silakan Anda berdusta. Karena kedustaan itu membawa kita kepada kejahatan. Kedustaan membawa kita menuju kejahatan. Kejahatan menuju kita kepada neraka. Oke? Kejujuran, kata Rasulullah, akan membawa kebaikan. Sekali lagi, kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa, membimbing kita kepada surganya Allah. Jadi kalau Ibu Uti aja kebingungan, makna kekal aja diberikan kepada umatnya Nabi Yesus, itu tidak terbukti. Kemudian Ibu Uti mengatakan lagi kekal itu Yesus tidak mati. Nah, ini kan kontradiktif ini pernyataan Ibu Uti sendiri. Ini yang saya katakan kontradiktif di dalam berpikir, bernalar. Kenapa sampai pola pikir Ibu Uti ini nalarnya tidak jalan? Ya dikarenakan tadi dipenuhi oleh, ya mohon maaf, kalau di dalam Islam itu mengatakan dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran iblis. Kenapa dikatakan pemikiran iblis? Karena banyak kedustaan dan kebohongan. Kalau kita sudah berdusta, berbohong untuk mencari pembenaran, nah disinilah timbul
kejahatan yang dilakukan. Kejahatan itu ya yang akan membawa kita kepada ke neraka. Karena berawal dari kedustaan. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Yang penting kita utamakan dulu kejujuran kita. Makanya saya membaca Alkitab ini sangat sinkron dengan ajaran Islam. Kalau yang dikatakan oleh ucapan Yesus, tapi kalau ada ucapan yang lain daripada Yesus, itu sangat bentrok itu. Karena sudah dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Jangan kita katakan, oh ini ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya semuanya manusia itu ada roh. Kalau tidak ada roh, ya mati. Ya kan? Kalau roh sudah berpisah dari jasad, itu mati. Makanya kenapa dikatakan utusan? Roh yang kita di Lauhul Mahfuz, di saat sudah dijadikan manusia yang memiliki daging yang Anda katakan tadi, kan tidak semua daging itu yang diutus oleh Tuhan kepada manusia itu menjadi rasul. Kan pilihan. Oke? Jadi roh yang Sang Pencipta utus melalui dagingnya tadi timbul karena ada kelahiran. Termasuk Nabi Muhammad juga melalui kelahiran. Termasuk Nabi Isa ataupun Yesus juga melalui kelahiran. Oke? Itulah kelahiran, itulah yang menciptakan adanya jasad. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam jasadnya dikumpulkan oleh para malaikat. Baru ditiup. Terima kasih untuk Pak Dhani. Waktu 5 menit telah digunakan dengan baik. Silakan untuk closing statement Bu Uti Watimena. Ya, terima kasih. Waktu Terima saya kasih reset, ya. saya akan jalankan ketika Bu Uti Watimena berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, maaf Pak Dhani, ya di hidup yang kekal Bapak boleh baca sendiri di dalam kitab kami, itu artinya masuk surga Pak. Ya, saya kasih ayatnya, Bapak buka sendiri ya. Di dalam Korintus 1 ayat 17 ya. Lalu Korintus 4 ayat 18, itu artinya adalah hidup yang kekal itu artinya masuk surga Pak. Dan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal itu, berkuasa memasukkan orang ke surga atau ke neraka ya. Jadi kalau ketika Bapak kan semua nabi-nabi yang diutus oleh Elohim, oleh Yahweh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memberi orang hidup yang kekal. Bukan hanya Yesus saja yang memberikan hidup yang kekal itu yang masuk surga ya. Nabi Muhammad pun memberikan informasi bahwa ini loh jalannya hidup yang kekal itu nanti masuk jalan untuk masuk surga seperti ini. Begini cara sebenarnya. Kita lanjut. Katakan saya berasumsi, maaf, saya bicara tentang Alkitab ya, saya mengangkat semua Alkitab. Saya kasih tadi ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 28 itu bahwa Yesuslah memberikan hidup yang kekal itu. Dialah yang berkuasa memasukkan kami ke surga. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14, dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dia, Yesus menyediakan tempat bagi kami. Yesus yang utusan itu, dia sudah kembali lagi ke surga dan mengatakan bahwa dia menyediakan tempat kami di surga, Pak. Itu dia. Jadi Bapak yang beretorika dan berasumsi. Lalu Bapak mengatakan bahwa Muhammad memberikan jaminan keselamatan. Oh maaf Pak, itu hanya perkataan Bapak sendiri. Karena Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu, sampai Aisyah sendiri mengatakan saya tidak tahu apakah kamu selamat atau tidak, gitu loh. Dan Muhammad sendiri sampai sekarang Bapak masih mendoakan dia untuk selamat, untuk diselamatkan. Jadi pernyataan Bapak itu enggak benar ketika Bapak mengatakan bahwa Muhammad sendiri memberikan jaminan hidup yang kekal. Lalu Oke. Nah, di sini kan Ibu Uti Wena mencoba untuk mengkorelasikannya dengan Nabi Muhammad yang menyuruh anak Fatimah itu untuk berdoa. Dalam posisi ini Nabi Muhammad itu karena posisinya sebagai manusia, sebagai nabi yang menentukan surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan Allah. Jadi dalam posisi ini Nabi Muhammad hanya menyuruh anaknya sebagai seorang manusia yang menentukan masuk surga neraka itu adalah Sang Pencipta. Dalam posisi ini wajar sekali. Nah, kemudian mengatakan juga Ibu Uti Wena mengatakan bahwa didoakan, katanya Nabi Muhammad itu masih didoakan dalam Islam.
dengan selawat itu bukan berarti untuk Nabi Muhammad posisinya. Dalam posisi ini kalau umat Islam berdoa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad itu untuk kebaikan yang membaca selawat itu sendiri. Seperti air yang sudah penuh ya, dengan air yang sudah penuh dengan keberkahan, kemudian air itu begitu dibacakan selawat akan tumpah, seperti itu jalannya. Kalau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk umat Islam. Jadi selawat yang dibacakan bukan untuk mendoakan Nabi Muhammad itu selamat, tidak, itu untuk kembali kepada diri yang membaca selawat ya. Kita lanjut. Pak mengatakan saya dusta atau bohong. Oh maaf Pak, semuanya saya bicarakan ini berdasarkan Alkitab. Saya bicara sesuai konteks, saya bicara sesuai ayat per ayat, dan saya tahu visi misi dari penulisan kitab Yohanes ini. Itu yang Bapak tidak tahu. Yohanes inilah yang mengatakan bahwa Yesus itu yang utusan itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Lalu Yohanes itu sendiri dia dipenjara karena menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapak dengan asumsi Bapak sendiri mengatakan bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus sendiri bersahadat gitu loh. Itu kan ngawur, itu pemikiran yang ngawur gitu loh. Sampai dia harus mati, sampai dia harus dipenjara gara-gara mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapak mengatakan bahwa di tulisan Yohanes ini Yohanes malah menyangkal itu gitu loh. Lalu Bapak mengatakan juga bahwa utusan di dalam daging, maaf Pak, itu memang begitulah ya. Ketika dia datang menjadi manusia, dia disebut utusan dalam daging. Daging tubuh jasmani yang mati di kayu salib yang untuk penebusan dosa itulah yang disebut utusan. Jadi sebetulnya Bapak aja yang nggak tahu gitu loh, bukan saya yang ngawur, tapi Bapak yang nggak tahu, Bapak yang nggak ngerti, lalu berasumsi sendiri dan menolak semua keterangan saya ini. Bapak yang menolak semua keterangan saya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Roh Kudus, dan Roh itu punya semua orang. Apa itu juga yang Bapak tidak tahu ya. Roh dalam Yesus itu adalah Allah sendiri, karena Allah kami itu roh, sedangkan Tuhan Bapak itu zat, beda Pak. Dan Allah kami itu yang roh itu adalah rohnya Yesus sendiri. Sedangkan umat manusia yang lain ini bukan roh Allah itu, bukan, tetapi buatan Allah. Roh yang diciptakan, yang dihembuskan, yang dibuat dari Allah itu. Nah, ya kan? Dalam posisi ini kan dalam ajaran Islam, Tuhan apabila itu mirip dengan makhluk itu sudah terbantahkan, yaitu laisa kamitslihi syai'un ya. Qiyamuhu binafsihi itu sudah sangat jelas ya. Dalam posisi ini sebenarnya di dalam ajaran mereka pun Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat wajahnya. Nah dalam posisi ini pun sebenarnya konsep ketuhanan dari mereka itu sudah cukup jelas juga, bahwa Tuhan mereka itu nggak bisa dilihat. Bahkan Nabi Musa pun mau melihat wajahnya itu nggak bisa. Nah kemudian kenapa ujuk-ujuk ada muncul dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi manusia? Berarti ada dua ayat di dalam Bible itu yang berkontradiksi. Satunya mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, satunya mengatakan Tuhan itu berwujud menjadi manusia. Dua kebenaran ya, dua ayat dalam suatu posisi yang berbeda seperti ini. Apa masih bisa Anda pertahankan suatu bentuk kebenarannya? Itu yang Anda pikirkan. Satu ayat mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Kemudian di ayat lain mengatakan Tuhan ujuk-ujuk jadi manusia yang menjelma menjadi manusia. Dua ayat yang berkontradiksi dalam suatu kebenaran mana yang bisa Anda pakai di sini gitu loh. Kita lanjut. Rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri, karena Allah kami itu roh Pak. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan Bapak juga. Oh tidak Pak, beda esensi. Tuhannya Bapak itu zat, Tuhan kami itu roh. Nah sebenarnya Tuhan dalam yang disampaikan Ibu Uti ini kan katakanlah roh, sedangkan Tuhan itu identitasnya dia tidak bisa disamakan, tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Nah kalau Tuhan itu tiba-tiba dikatakan roh, berarti dia seperti makhluk lain, seperti manusia karena ada roh. Berarti kalau dalam hal ini terbantahkan posisi Tuhannya, identitas Tuhannya. Nah ini yang tertolak di dalam ajaran Islam ya. Makanya oleh karena itu Tuhan itu tidak seperti roh, tidak menjadi roh. Karena roh itu adalah bagian daripada penciptaan. Kalau Tuhan itu menjadi roh, berarti Tuhan itu tergantung dengan ciptaan itu sendiri. Karena makhluk yang lain itu ada rohnya juga, berarti masa Tuhan sama dengan ciptaannya?
Ini yang membuat terbantahkan teori kalau Tuhan itu roh ya. Kita lanjut. Kolose 1 dikatakan bahwa di dalam dialah telah diciptakan segala yang hidup, segala ya, di dalam Kolose itu jelas ya. Karena apa? Karena Allah itu diam di dalam diri Yesus ya. Kolose 1 ayat 15 di situ dikatakan ya. Ya, jelas dikatakan di situ. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita kan, Dia adalah terlebih dahulu dari segala yang telah diciptakan ya. Segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang yang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dirinya. Nah itu dia Pak. Karena roh Allah itu diam di dalam diri Yesus, maka Yesus itulah pencipta segala sesuatu. Karena Tuhan kami itu roh Pak, gitu loh. Jadi kesimpulannya sebagai penutup di sini adalah bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sama sekali tidak bicara tentang kesulitan. Terima kasih untuk Ibu Uti, waktunya sudah selesai. Untuk yang benar siapa, yang salah siapa, kita gembirakan. Closing statement saya nggak ada. Sudah tadi urusan sudah selesai. Jadi sedikit aja saya tambahkan. Jadi kalau yang dikatakan Roma segala macam itu bukan perkataan Yesus. Pak Dani. Ya, kalau mau lanjutkan lagi. Kalau mau nanti ada sesi baru. Bu Uti, Pak Dani bisa masih bersama saya. Waktu sudah habis, kita close dulu. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk channel-channel Menata Siar, saya ucapkan terima kasih. Untuk netizen yang sudah stay dengan kita, saya ucapkan terima kasih. Tema sudah kelar dan dialog juga sudah kelar. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan terakhir yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi bebas, silakan. Oke, nah di sini sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas, artinya ya Anda sendiri yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Pertimbangan yang kuat ya, bahwa selama ini ajaran Islamlah yang sebenarnya meneruskan ajaran dari Yesus itu. Buktinya apa? Buktinya syariat-syariat di dalam ajaran Islam, di dalam rukun Islam seperti syahadat, berwudu, sholat, sujud, puasa, zakat, bahkan haji ke bait suci namanya kalau dulu, itu Islamnya yang menerapkan itu semua. Yang sebenarnya ajaran itu sudah ada sejak zaman dahulu, zaman Nabi Musa sudah ada, tapi itu tidak dipakai lagi oleh pengikut-pengikut ajaran yang sekarang ini, umat terjemahan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.